Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ati Rosidah dari LPDP Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengenal cara pembuatan survei online menggunakan Mentimeter. Bapak dan Ibu, dalam kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang kita lakukan, seringkali kita membutuhkan respon dari peserta terkait pemahaman mereka, pengalaman mereka, atau mungkin motivasi mereka terhadap kegiatan yang kita lakukan. Maka kita sering membutuhkan respon itu secara cepat. Nah, untuk itu kita membutuhkan aplikasi yang digunakan secara online yang bisa menampung data cepat dan bisa kita tampilkan di hadapan peserta. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan salah satunya adalah Mentimeter. Nah, bagaimana proses membuat dan nanti menggunakannya dalam pelaksanaan survei? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai membuat survei online menggunakan Mentimeter. Caranya, kita akses dulu alamat webnya mentimeter.com. Alamat webnya mentimeter.com. Nah, setelah tampil seperti ini, lalu kita sign up dulu bagi yang belum pernah membuat survei dengan Mentimeter. Jadi kita daftar dulu. Nah, sign up-nya kita menggunakan Google saja, ya. Sign up with Google. Oke, lalu kita masukkan alamat email yang Gmail yang mau kita gunakan. Misalkan saya menggunakan alamat email yang baru. Kita masukkan dulu passwordnya. Oke. Ya, kita sudah. Tunggu. Oke, kita skip aja, ya. Kita continue with free, ya, yang free saja. Oke, ini tampilan pertama kalau kita masuk menggunakan mentimeter.com, ya. Sudah sampai ke tahap ini, lalu kita klik new presentation, ya. Kita bikin presentasi baru. Oke, kita tunggu. Ya, ini Bapak Ibu tampilan kalau kita mau membuat survei menggunakan menti.com, ya, mentimeter.com. Ini ada slide-nya, ini seperti di PowerPoint saja, kita mau mengisi slide ini. Kemudian tipe-tipe pertanyaan yang bisa kita gunakan. Ini ada yang bentuknya multiple choice. Misalkan kita menanyakan survei dalam bentuk multiple choice, nanti peserta kita tanya, dia memilih salah satu jawaban yang menurut peserta paling sesuai, gitu kan. Ini kita gunakan yang ini. Oke, tetapi ada pilihan lain. Kalau yang word cloud ini kalau kita menanyakan, ya, menanyakan tentang jawabannya, tetapi jawaban yang singkat saja, misalkan satu kata, dua kata, gitu. Ini menggunakan word cloud. Nanti tampilannya nanti akan muncul di layar ini, respon kata-kata yang
diberikan oleh peserta. Kemudian kalau yang open ended ini, kalau kita mensurvei peserta tetapi kita mengharapkan jawabannya lebih panjang gitu, misalkan tentang pendapat atau pemahaman mereka tentang konten gitu. Nah, kita menggunakan ini open ended ya. Ini ada yang bentuknya juga skala ya. Ini skala. Nah, nanti kalau ini ranking. Nah, kalau yang ini question and answer ini kalau kita mau misalkan di dalam Zoom meeting gitu, kita mau memberikan ruang kepada peserta untuk bertanya. Nah, kita bisa menggunakan ini nih. Nanti peserta bisa bertanya menggunakan link yang kita share. Nanti datanya akan masuk ke Mentimeter kita. Jadi ini silakan sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi memang kalau untuk yang Mentimeter yang free, kita hanya dibatasi satu kali presentasi itu hanya dua pertanyaan yang kita sampaikan kepada peserta. Saya ingin mencontohkan misalkan yang multiple choice ya. Nah, kita berikan di sini dulu pertanyaannya. Misalkan apakah Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran? Dan saya ingin bertanya kepada peserta tentang apakah mereka sudah membuat video pembelajaran. Nah, di sini optionnya misalkan pernah atau belum pernah. Oke, karena dua option yang ini dibuang saja. Oke, nah sudah ya, satu pertanyaan sudah. Kemudian kita ingin menambah pertanyaan lain misalkan. Nah, karena memang yang free cukup hanya dibatasi cukup dua, ya kita bikin dua saja pertanyaan. Nah, caranya kita klik add slide. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke slide yang kedua nih ya. Untuk slide yang kedua, misalkan saya ingin memberikan pertanyaan yang pilihannya ini word cloud ya. Ini pertanyaan yang respon jawabannya pendek saja. Misalkan pertanyaannya, jika Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran aplikasi apa yang biasa digunakan? Nah, ini pertanyaannya. Ini perhatikan juga jumlah karakter ya, nggak boleh melebihi dari batasnya nih. Nah, ini jumlah kata yang kita berikan, karena ini jawabannya pendek-pendek aja, tidak perlu yang panjang-panjang ya. Saya ini karena pertanyaannya tentang pertanyaan aplikasi, sebenarnya nggak usah katanya, paling satu kata dua kata gitu ya. Saya pilih dua kata saja deh. Oke, baik. Ini kita sudah punya dua pertanyaan Bapak Ibu ya, yang bisa kita share kepada peserta. Jadi kita ingin mendapatkan respon terkait dua pertanyaan ini. Nah, bagaimana ini kemudian kita sampaikan kepada peserta kan? Nah, caranya ini bisa kita menggunakan link, kita klik share ya. Ini linknya bisa kita copy ya, kita copy kemudian kita share kepada peserta. Misalkan kita sedang Zoom meeting nih ya, udah share aja link ini di chatnya, kemudian peserta tinggal klik dan merespon gitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan peserta kita ajak masuk dengan www.menti.com dan kita kasih kodenya. Ini kodenya sudah disediakan oleh sistem, jadi silahkan bisa menggunakan pilihan yang mana. Nah, ceritanya misalkan kita sudah men-share linknya kepada peserta. Nah, untuk menampilkannya kita klik yang question ini ya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu, nanti dari sini akan masuk respon-respon dari peserta. Nah, misalkan saya ingin coba masuk menjawab, saya memposisikan misalkan sebagai peserta, saya ingin menjawab pertanyaan yang saya tanyakan.
ini caranya ya tadi kita masuk dengan www.menti.com ya. Saya coba masuk, saya memposisikan sebagai peserta yang akan menjawab survei ini. Kita masuk tadi dengan menti.com ya, kemudian kita masukkan kodenya. Nah, kita submit. Nah, ini kan pertanyaannya, ini tampilan yang ada di peserta yang akan menjawab survei kita. Apakah Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran? Misalkan jawabannya pernah. Saya udah submit. Nah, ini kan di tampilan di peserta. Lalu bagaimana tampilan di kita nih yang pembuat surveinya? Nah, ini terlihat ya responnya gitu. Kalau misalkan ini respondennya banyak yang mau jawab pertanyaan, kita akan bergerak nih prosentasenya. Nanti akan terlihat mana yang pernah berapa orang, yang belum pernah berapa orang. Di sini jumlah partisipan nih yang mengisi survei kita nih. Jadi nanti bisa kita lihat kalau kita sedang Zoom meeting berapa jumlah peserta yang ada di Zoom meeting kita, akan terlihat nih pergerakannya berapa yang sudah masuk. Kalau masih sedikit kita motivasi peserta untuk segera masuk menggunakan link atau menggunakan kode ya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa misalkan ini sudah banyak responnya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, tinggal klik saja ini. Oke, ini kan pertanyaan yang kedua, jika Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran, aplikasi apa yang biasa digunakan? Nah, nanti dalam tampilan peserta seperti ini, langsung muncul pertanyaan yang kedua. Itu kan misalkan si peserta misalkan biasanya menggunakan KineMaster ya. Nah, oke. Atau dia punya sering menggunakan aplikasi lain, misalkan boleh saja. Misalkan dia pernah menggunakan Camtasia, gitu ya. Tinggal disubmit. Oke, ini kita balik ke tampilan. Nah, gini ya. Jadi ini kalau banyak yang respon nanti akan bergerak nih. Biasanya semakin banyak dipilih ya, hurufnya menjadi lebih besar, lebih dominan gitu ya. Ini kebetulan baru saya sendiri yang merespon satu orang gitu kan. Nah, ini terlihat nih satu orang yang sudah merespon. Nah, ini dari sini kan kita dari survei ini kita bisa mengetahui kebutuhan peserta. Oke, Ibu Bapak, ini cara membuat survei sederhana menggunakan aplikasi menti.com, mentimeter.com. Ini sangat membantu bagi Bapak dan Ibu yang biasa presentasi atau mengajar pada anak-anak gitu ya. Pada anak-anak di kelas kita misalkan ingin menanyakan tentang kemampuan awal peserta didik gitu, atau misalkan tentang motivasi belajar mereka atau pemahaman mereka tentang materi yang kita sampaikan, silahkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan mentimeter.com ini. Demikian tutorial tentang pembuatan survei menggunakan Mentimeter, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.